Sebuah tragedi pemberontakan Partai Komunis pembantaian 7 Jenderal Tragedi 30 September. Pada Juli tahun 1960, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Insinyur Soekarno segera turun tangan menyelesaikan permasalahan sampai selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI sekian dekat. Agustus 1960, Masyumi dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat ini praktis sudah dilumpuhkan. Tahun 1963, persaingan semakin sengit. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Oleh sebab itu, strategi ofensi yang dipenuhi untuk memenuhi harapannya. Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Tahun-tahun sebelumnya, partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah, khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan mereka. Di daerah persoalan-persoalan yang muncul nampaknya malah lebih pelik lagi karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. Aksi ini merupakan upaya pengambil alihan tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa menolak janji-janji bagi hasilnya lama. Selama pada tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik yang dilontarkan para petinggi PKI terhadap Angkatan Darat. Pada bulan-bulan awal 1965, PKI menyerang para pejabat yang anti PKI dengan menuduhkannya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak, dipimpin Letnan Kolonel Untung Perwira yang dekat dengan PKI. Pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di Panjaiputra tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan dalam suatu sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Mereka adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Di Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Perwira TNI Letu Ien, Tendean Ajudan Abdul Haris Nasution. Sedangkan Maijen Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution menjadi korban. Di Yogyakarta, 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI yaitu Kolonel Sugiono dan Brigadir Jenderal Katamso Darmakusumo. Pada berita RRI pagi harinya, Letkon Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi dalam situasi tak menentu. Itulah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Maijen Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Berhasil menghimpun pasukan yang masih setia pada Pancasila. Operasi penumpasan pada gerakan 30 September pun segera dilakukan. G30 SPKI pun berhasil ditumpas. Para seniman asyik dengan seninya. Para elit politik ribut tak karuan. Mulutnya berbusa sedangkan tangannya yang hitam bergentayangan di mana-mana. Mereka bersilat lidah menyembunyikan tangannya yang berlumur darah dengan meminjam bait-bait suci dari Tuhan. Negeri ini sudah tak bertuan, kawan. Para penguasa hanya sibuk bersuara tanpa makna. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepian menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala luka karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Sejarah G30 SPKI adalah kewaspadaan bagi kita terhadap orang yang biadab akan negeri ini. Bangkitlah Indonesiaku. Tidak mungkin kau lemah. Tidak mungkin kau hancur. Apa kau tak ingat Indonesia? Apa kau tak ingat
Kau dilahirkan dengan banyak darah yang mengalir. Apa kau tak malu dengan Jenderal Sudirman? Saat dia sedang sakit, dia rela berperang demi kau, Indonesia. Jenderal, ingatkan dia, Jenderal. Betapa susahnya kau melahirkan Indonesia. Ingatkan dia, Jenderal. Didikanmu keras, Indonesia. Berapa banyak nyawa yang hilang demi kau tetap ada. Berapa banyak guru yang mati demi kau tetap besar, Indonesia. Dengan ikhlas tanpa adanya jasa. Mereka rela untuk hilang. Mereka rela untuk mati. Hanya demi kau, Indonesia.